Shalom Bapak Ibu Saudariku yang kasih Tuhan Yesus. Percaya perlindungan penyertaan Tuhan Yesus sempurna buat anak-anaknya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kasih kuasa, mujizat-Mu Engkau nyatakan setiap hari buat anak-anak-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama katakan, Yesus, Yesus. Amin. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan hati yang mencintai Tuhan kita sama-sama katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus. Amin. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, amin. Kami mencintai-Mu Tuhan, segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 haleluya. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ya lalama syada, ya lalama, lalama, lalama. Kami sembah Kau Tuhan, Kau segalanya.
Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan. Kami rindukan jamahan Tuhan. Kami rindukan curahan kasih sayang-Mu Tuhan atas kami. Rahaba rahaba, haramaya ramaya. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Yesus Tuhan, satu-satunya Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Sama-sama berkata, harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan ku percaya. Percaya. Amin. Tiada yang mustahil bila ada Tuhan Yesus. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna
buka tangan kita, katakan bersama. Harapanku tak akan pernah sia-sia, tak akan pernah sia-sia. Amin Tuhan. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang, karena Yesus, karena Yesus menopang, karena Yesus, karena Yesus Yesus yang menopang, Engkaulah Yesus yang menopang hidup kami. Engkaulah Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Raya Rama ya Raya Rama ya Raya. Kami percaya Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Engkau yang menopang setiap aktivitas hidup kami. Pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Engkau yang menopang Tuhan gereja-Mu. Engkau yang menopang bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa doa kami kepadamu Tuhan. Syarawaya rawaya ramaya ramaya ramu. Engkau yang menopang, Engkau Yesus yang menopang kami. Percaya itu Bapak Ibu Saudara, mari sembah Dia. Ya Rama ya Rahaba ya Ranamu Dimana Rama ya Ramo. Kami percaya waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Oh, Kau angkat bangsa kami kembali, Kau bangkitkan kembali gereja-Mu. Ya Ramana ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti, oh yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik memulihkan, memberkati, angkat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya percaya bersama-sama pemulihan terjadi. Angkat tangan berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan
ku tetap percaya waktu Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari angkat tanganmu berkata, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dimanapun Bapak Ibu yang percaya, angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi sambil angkat tangan kita, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik Tuhan Yesus, melawat kami, memberkati kami, memulihkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita semua hidup secara dahsyat dan luar biasa. Dan pada hari ini kita semua telah berkumpul di sini. Saya menyambut saudara dari manapun Anda berada. Tetaplah percaya bahwa di dalam Yesus Anda bisa punya masa depan. Anda bisa punya harapan. Dan Anda bisa punya jaminan yang pasti engkau untuk alami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Nah, pada saat ibadah di doa malam ini kita akan bersama-sama melihat tentang anugerah Tuhan. Apa yang bisa kita terima di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Tentu saja pada saat bulan ini tentang teachable, yaitu tentang diajar. Nah, saudara lihat sebelum itu saya ingin mengajak saudara tentang sebuah prinsip itu yang seperti ini. WHO. Kan zaman sekarang ini WHO, singkatan World Health Organization, itu sedang disorot. Nah, saudara bisa melihat tentang WHO itu adalah siapa. Dan WHO ini akan menentukan HOW. Oh ya, maksudnya bagaimana? Jadi begini, WHO akan menentukan how. Nah, maksudnya adalah bagaimana Anda mengenali who is Jesus. Ya, ketika Anda menyadari siapa Yesus itu, bagaimana apa yang Yesus lakukan itu dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi intinya begini, who will determine how? Who is Jesus according to you will determine how Jesus doing something to you. Jadi begini, sudah lihat dalam kehidupan kita kadangkala kita ini cuman mengenal Yesus, tentang pribadi Yesus sebagai juru selamat saja, ya kan? Tentang dia telah menyelamatkan kita dan kita tahu dialah Tuhan yang menggantikan posisi kita. Dan kemudian dia membawa kita semua untuk punya hidup yang kekal. Di mana kita hidup itu bukan cuma sampai dunia ini tapi ada kelanjutannya. Nah, inilah posisi kita tentang who is Jesus. He is our Savior, dialah penyelamat kita. Nah, how tentang Jesus sebagai Savior, maka ya kita selamat gitu aja. Bagaimana Yesus sebagai menyelamatkan kita, ya kita posisinya selamat. Jadi nanti kalau kita mati tidak ada yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara lihat di sini maksudnya adalah sesungguhnya ada sesuatu yang lebih besar daripada pribadi Yesus itu sendiri. Nah, jadi saya ingin mengajak saudara di dalam satu kitab Yohanes.
Di situ saudara akan mendapatkan ada 7 wajah daripada Yesus itu sendiri. Nah, tentu saja Yesus mau memberi kepada kita semua. Memberi dan memberi. Kita kan sukanya menerima dan menerima. Tetapi bagaimana Anda bisa menerima dari Yesus kalau Anda cuma mengenal wajah Yesus yang pertama saja? Itulah sebabnya saya ingin mengajak Anda untuk mengenali ada 7 wajah itu, dan sebagaimana Anda mengenali 7 wajah, Anda bisa mendapatkan 7 blessing dari apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Gampangannya begini, seperti kita filosofinya. Bagi kita yang sedang sekolah, tentu saja pada saat kita sekolah ada banyak guru yang mengajar. Ada Bapak A. Siapakah Bapak A? Who is Bapak A? Dia adalah guru matematika. Anda lihat, karena kita mengenal Bapak A sebagai guru matematika, maka kita ini cuma bisa mendapatkan pembelajaran matematika dari dia. You know? Tapi kalau misal Bapak B, kita kenal dia sebagai guru olahraga, kita bisa mendapatkan pelajaran olahraga dari beliau. Dan kalau misal kita mendapatkan guru C, yaitu adalah siapakah guru C? Oh, dia ini guru bahasa Inggris. Anda bisa dapatkan apa dari dia? Ya, bahasa Inggris. Jadi sebagaimana Anda mengenal atau siapa orang itu masing-masing secara pribadi, seperti itulah Anda bisa mendapatkan apa dari orang itu. Nah, itulah sebabnya pada hari ini maksud saya itu begini. Janganlah kita ini cuma mengenal Yesus sebagai satu sisi saja. Tapi kenalah Yesus sebagai pribadi yang lain. Oh ya, saya kenal Yesus kok. Saya kenal Yesus, Pastor. Sebagai siapa? Sebagai Bapa. Oh, bagus. Terus ada apa lagi? Sebagai sahabat. Oke, terus bagus. Nah, itu ayat dasarnya di mana? Oh, ada di sini. Bagus. Tapi di sini beda. Saya ingin tunjukkan saudara secara berurutan. Dalam satu kitab itu, kitab Yohanes, Anda akan dibawa ke dalam pribadi Yesus step by step, selangkah demi selangkah sampai yang ke-7. Dan goalnya kami adalah saudara akan selesai dari ibadah ini menerima semua yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita sama-sama kencangkan sabuk pengaman dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini Bapa, buat kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam. Buat kami untuk bisa menyadari apa yang bisa Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Bukan cuma sekedar sebagaimana syarat kami sebagai orang Kristen. Tapi kami tahu Yesus itu lebih daripada itu semua. Karena Yesus Kristus mencintai kami dengan luar biasa. Berbicaralah pada kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami semua alami yang terbaik dari Yesus. Percaya sama-sama katakan. Amin. Luar biasa. Baik, sekarang kita akan melihat di dalam satu kitab yang dikatakan kitab Yohanes ini. Ya, dalam kitab Yohanes kita akan melihat di dalam yang pertama, yaitu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Di sini saudara akan mengenal wajah Yesus yang pertama adalah sebagai roti hidup. Yuk kita baca ayatnya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku sekali-sekali tidak akan lapar. Siapa percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus." Anda lihat di sini, kenalilah Yesus sebagai roti hidup. Saudara tahu, pada saat Anda menyadari Yesus sebagai roti hidup, maka engkau tidak akan lagi lapar dan engkau tidak akan lagi haus. Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Manusia membutuhkan kebutuhan. Dan kebutuhan tersebut kira-kira begini. Pada saat dia mencapai satu posisi yang bisa memuaskan dirinya, seakan-akan selalu pasti ada yang kurang. Selalu ada yang kurang. Buktinya orang ngejar apa sekarang? Orang ngejar supaya dia bisa punya rumah. Setelah dia punya rumah terus apa lagi? Mau minta yang ada kolam renangnya. Terus kemudian mau minta apa lagi? Ada mobilnya. Mobilnya di-upgrade. Kemudian di-upgrade. Anda tahu mau sampai kapan kita upgrade demi untuk mendapatkan kepuasan? Orang sekolah. Oh, sekolah dapat gelar 1. Belum puas. Ambil gelar yang kedua. Belum puas. Gelar 3. Terus. Mau sampai kapan? Ya pokoknya sampai saya puas. Sudah tahu satu hal, dunia tidak akan pernah bisa memuaskan kebutuhan saudara. Percayalah,
Dan terus ada orang juga sisi yang lain. Bukan berarti saya anti untuk sudah tidak usah sekolah, dapatkan gelar. Bukan. Tapi kita tidak bisa memuaskan yang kosong dalam diri kita dengan cara seperti itu. Kemudian kadang-kadang orang ingin mencari kepuasan dengan cara daging. Dagingnya untuk disenangkan dengan cara mungkin rokok. Rokok kurang nih, masih belum bisa diangkat lagi, di-upgrade rokoknya jadi ganja saudara. Ganja ngisap. Ganja masih kurang deh, nyabu, kan lebih naik lagi tuh. Habis nyabu kalau misalnya enggak, kemudian apalagi yang disuntik itu saudara. Nah terus mau sampai kapan? Karena manusia tidak akan pernah puas. Nah Yesus berkata, lihat bukan, dunia tidak bisa memuaskan engkau. Pasti engkau akan lapar lagi. Engkau akan haus lagi. Tapi aku adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, engkau tidak akan lapar. Engkau tidak akan haus. Bahkan engkau akan mendapatkan satisfied. Puas. Dan ketika engkau puas, maka saudara akan bisa satu, bersyukur. Lihat ya, orang yang tidak pernah bisa puas adalah orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur. Nah terus bagaimana saya bisa puas kalau saya selalu kurang. Makanya Anda butuh Yesus Kristus. Maka you and Jesus alone, it is enough. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang kedua, lanjutkan di pasal yang ke-8 ya. Di situ ayat yang ke-12. Anda akan mengenal Yesus sebagai wajah yang kedua, sebagaimana terang dunia. Katakan di sana, kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka. Gini, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan. Coba perhatikan ayat tersebut dikatakan apa? Yang berwarna di sini adalah, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Nah, berarti manusia itu ada momen dalam hidup mereka di mana mereka sedang berjalan dalam kegelapan. Apakah Anda saat ini sedang berjalan dalam sebuah kegelapan? Kegelapan yang seperti apa? Kegelapan di dalam masa depan. Saudara tidak tahu masa depannya ini bagaimana. Ya toh? Kemudian seakan-akan pekerjaan ini mungkin lagi gelap saya. Keputusan apa yang akan saya ambil? Nah Yesus berkata, aku loh terang dunia. Engkau tidak akan hidupmu gelap. Pernikahan gelap, masa depan gelap. Tapi engkau akan punya ini, way out. Terang. Terang itu seperti ada jalan keluar. Saudara mau dapatkan jalan keluar atas semua aspek kehidupan saudara. Yesus satu-satunya jalan dalam kehidupan kita. Karena dia akan menuntun. Sendiri engkau tidak akan sanggup lewat lembah kelam. Ya, Daud sempat mengalami kegelapan ketika dia berjalan di dalam lembah yang kelam. Tapi gada dan tongkatnya Yesus menjagai dia sehingga dia bisa lewat dari lembah tersebut dan terima kemuliaan yang luar biasa. Hari ini ketika Anda hidup dalam kegelapan, saya mau berkata, ada Yesus dan dengan terangnya engkau akan dituntun untuk keluar dari kegelapan tersebut dan terima yang terbaik di dalam anugerah Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai pintu. Kenalilah Yesus sebagai pintu. Yohanes 10 ayat 9 berkata begini, ini yang ketiga saudara. Akulah pintu, jika seorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia juga akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Nah, pintu. Yesus sebagai pintu. Anda tahu pintu itu? Pintu itu kita berbicara tentang dua dunia. Dunia yang pertama, kemudian ada pembatasnya pintu. Ketika Anda lewat pintu tersebut, ada dunia yang lain. Ayo, apakah saat ini Anda sedang mengalami posisi seperti ini? Ya, ada sebuah tawaran yang diberikan pada saudara, pekerjaan A, B, dan C. Nah, yang mana yang akan saya ambil? Mungkin saudara sedang mengambil keadaan begitu. Iya, ya gimana nih ya? Apa yang harus saya lakukan ini? Bukan pekerjaan mungkin, yaitu tentang pernikahan. Sudah waktunya menikah, tapi saya mau masuk dalam pernikahan itu kok kelihatannya masih takut ya. Saya masih ragu ya. Apa kalau misalnya tidak seperti yang diharapkan? Jangan-jangan kalau saya salah melangkah bagaimana? Anda merasa khawatir, ragu, dan takut.
Nah di sini Tuhan berkata jangan khawatir, jangan takut, akulah pintu. Kalau engkau berjalan bersama denganku, ketika engkau masuk dalam dunia yang baru. Sebelum menikah dengan sesudah menikah beda. Sebelum punya anak dan pada saat punya anak beda dunia. Tapi ketika Anda memasuki dunia yang baru, engkau tidak dengan ketakutan. Orang kalau di luar Yesus begitu masuk dunia yang lain, dunia baru gitu ya. Dia akan, waduh nanti kalau gini gimana? Bagaimana kalau tidak terjadi? Bagaimana kalau ada begini? Bagaimana jika habis? Bagaimana jika saya tidak ada yang menuntut? Anda tahu di mana dia sudah kalah sebelum berperang. Ini belum bergerak lah kalau sudah hancur berantakan dalam pikiran, otak dan keputusan dia kan gak masuk akal. Maka dari itu saya berkata, Yesus adalah pintu. Masuklah dalam dunia yang lain bersama dengan Yesus. Karena saya percaya yang kita tidak pikirkan atau bayangkan, Tuhan menyediakan buat kita yang dicintai oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Yesus, amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Kristus kita, amin. Dan yang keempat sekarang, yaitu kenalilah Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam kitab Yohanes, tidak kemana-mana kita, cuman satu berurutan saja. Sekarang kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ya, katakan gini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu apa? Bukannya dia akan makan, bukan. Tapi lihat di sini, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Ayo, bagaimana kalau kita mengenali Yesus sebagai gembala? Biasa kan ia membaringkan kepada rumput yang hijau. Tapi ayat ini berkata lain saudara. Bahwa gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya menggantikan domba. Maksudnya bagaimana? Dia berikan apa? Perlindungan. Dia berikan protection. Jadi kalau misal kita nih domba nih. Di padang rumput kita lagi makan. Tiba-tiba ada serigala keluar. Atau ada macan keluar. Terus kita ini jadi gimana? Saudara tahu saya punya burung di rumah. Itu ya kan dia main tenang-tenang toh. Ada kerodak. Itu langsung gebras. Gedibrasan gitu bahasa Jawanya. Nah kita pagi makan tenang. Tiba-tiba ada binatang buas datang. Apakah kita langsung semburat begitu? Kita tidak perlu takut. Ini artinya ada protection. Karena ada gembala yang siap memberikan nyawanya buat kita. Artinya di mana kita bisa tenang. Peace. Manusia itu mau cari apa sih? Tenang. Pada saat dia di dalam pekerjaan tenang. Pada saat dia sedang berjalan dalam masa depannya tenang. Jangan khawatir. Yesus itu ada untuk melindungi saudara. Dia gembala yang baik. Bahkan dia itu menjagai. Dan kemudian dia rela berikan nyawa. Sudahlah gigit tanganku aja. Jangan gigit domba-dombaku. Tuhan tuh berkata begitu. Engkau dicintai Tuhan. Engkau disayangi Tuhan. Jadi hari ini saudara tidak usah khawatir. Tidak usah takut. Karena ketenangan Kristus itu diberikan dan diimplementasikan dalam kehidupan saudara. Amin. Bukankah Yesus selalu menjaga kita dengan luar biasa? Dalam nama Yesus kuasa Tuhan dinyatakan. Berikutnya kita lanjutkan ya. Yang kelima. Kenalilah Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 25. Sebagai apa? Lihat ya. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun mati ia akan apa saudara? Hidup lagi. Jadi yang kelima ini, wajah Yesus ini adalah sebagai kebangkitan dan hidup. Saudara tahu, maksudnya begini. Barang siapa percaya kepadaku, lihat ya. Meskipun mati ia akan hidup lagi. Coba lihat, apa yang mati dalam kehidupan saudara? Apakah ada harapan yang mati, mimpi yang mati, masa depan yang mati? Itu kalau Anda kenal Yesus, itu meskipun mati, itu akan hidup. Dalam kehidupan kita ketika Anda di dalam Kristus Yesus ya, tidak ada yang mati dalam kehidupan Anda. Karena semuanya hidup. Pernikahan Anda hidup, hubungan dengan suami dan istri hidup, orang tua dengan anak hidup, apalagi masa depan juga hidup. Ayo coba pelayanan hidup. Saya mau berkata tidak ada yang mati dalam Yesus Kristus. Anda kalau kenal yang sama yang satu ini, saudara akan bisa melihat bahwa haleluya, aku akan berjalan menuju pada destiny yang telah Tuhan siapkan. Itu dia tahu. Tapi kalau misal dia itu mati, waduh sudah mati, sudah bojai, sudah gak bisa diapa-apakan lagi dah, percuma dah, saya asal jalan.
Kalau bisa ya jalan ya syukur. Kalau misal nggak bisa yang namanya juga sudah mati kok ini juga. Nggak begitu. Anda punya roh Tuhan. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan saudara. Dan tunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan dalam kehidupan saudara itu hidup dan alami kemenangan yang dahsyat. Siap? Amin. Baik, yang keenam sekarang kita lihat. Sebagai apa Yesus Kristus? Yohanes 14 ayatnya yang keenam. Kita baca ya. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Kata kuncinya, datang kepada Bapa. Nah, kenailah Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, endingnya adalah tentang Bapa. Dia berkata begini, tidak ada siapapun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini maksudnya adalah tentang goal akhir. Goal akhirnya itu seperti apa? Karena jangan sampai saudara kita ini ya dalam hidup itu ya naik gunung yang salah. Oh, kita sudah jalan. Kemudian kita sudah nabur, kita sudah membangun step by step. Kemudian sudah orang kayak mendaki gunung. Dia kemudian lewat sisi sini, lewat sini. Aduh, capek istirahat lagi. Kemudian naik lagi. Nah, sampai di atas ternyata dia tidak menemukan apa yang dia cari. Nah, itu kan kacau. Karena orang pengennya mau sampai ke sorga. Orang pengennya mau sampai kepada Bapa yang menciptakan kita, sang pencipta kita. Tapi orang mengerjakan itu dengan usaha dan upayanya. Nah, sampai puncak. Bahasa Jawanya itu jekletek. Sampai puncak. Loh, kok gak ada? Loh, kok ternyata. Ini memang benar, salah gunung. Jadi gunung yang kita daki adalah Yesus. Percaya Yesus Anda sampai ke puncak. Dan sampai di puncak engkau menemukan apa yang kau dapatkan. Jadi begitu banyak orang sudah melangkah. Sudah mengambil tindakan. Sudah mengambil kehendaknya dia. Tapi ternyata gunung yang dicapai salah. Apakah saudara mau membuang waktu dan kemudian saudara gunungnya salah. Ya saudara saya mau mengulangi dari awal lagi. Kemudian saudara mulai belajar lagi, ternyata kunci sampai ke sorga, kunci daripada goal akhirnya adalah Yesus Kristus. Percaya saudara bahwa di dalam Yesus engkau akan mengalami endingnya yang terbaik pasti akan dinyatakan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang yang ketujuh adalah tentang Yesus sebagai siapa? Pokok anggur. Oke, kita lanjutkan. Pasal 15 dari Yohanes, ayatnya yang kelima sekarang lihat di sini. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, tanpa Yesus, Anda tidak akan dapat bisa berbuah. Anda tidak akan bisa melakukan apapun. Anda lihat ini berbicara apa? Produktif. Sebuah hasil, sebuah karya. Saudara lihat, kita bekerja. Nah, tentu saja kerjaan itu pengen ada hasilnya. Ya, kita pelayanan tentu saja pengen ada hasilnya. Di mana kita berada tentu saja kita pasti pengen untuk bisa ada menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang masalahnya pada saat kita ini berjalan, kemudian kita menabur, menyiram, ngasih pupuk, kemudian kita mencoba lagi, tapi kok sampai detik ini belum ada hasil. Nah, berarti kan pasti ada yang salah. Ya benar juga ya. Tapi kenapa di sini pernikahan ini nggak ada hasil? Kenapa ini anak-anak saya bina terus tapi kenapa mereka nggak bertumbuh menjadi seperti yang diharapkan? Nah, sekarang lihat saudara, kita nggak bisa melihat hasil karena tidak ada Yesusnya di sana. Izinkan Yesus yang ada di situ karena saudara lihat tidak akan dapat lakukan apapun kalau tanpa Yesus Kristus. Itu firman yang berkata, bukan saya. Itulah sebabnya saudara pada hari ini ya di tahun multiplikasi dan berbuah ini mungkin tahun-tahun yang kemarin itu belum ada hasil. Tapi berdoa bahwa di dalam nama Yesus Kristus mulai detik ini ke depan saudara akan ada melihat hasil yang spektakuler. Hasil yang magnificent. Karena saya percaya bahwa di dalam Yesus engkau tidak akan hidup biasa-biasa. Tapi engkau akan punya hidup yang luar biasa. Anugerah Tuhan dinyatakan. Maukah saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Itulah yang ingin saya coba sampaikan saudara, bahwa ada 7 wajah Yesus Kristus. Kita bukan cuma mengenal dia sebagai Bapa, bukan mengenal dia sebagai juru selamat saja. Memang itu apa yang dia lakukan, tapi kenalilah 7 wajah Yesus dari apa yang tadi disampaikan. Dan di sini ada list yang Anda bisa lihat satu persatu dari apa yang tadi telah dibahas. Yang pertama adalah tentang roti hidup. Kenalilah Yesus sebagai roti hidup. Yang kedua, kenalilah Yesus sebagai terang dunia. Kenalilah Yesus sebagai pintu. Kenalilah Yesus sebagai gembala yang baik. Kenalilah Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Kenalilah Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir adalah kenalilah Yesus sebagai pokok anggur. Dan kami percaya dan berdoa yang dicintai oleh Kristus Yesus. Pada saat Anda mengenali Yesus Kristus, pribadi yang dahsyat dan luar biasa, maka begini ya, terimalah sebanyak mungkin dari apa yang bisa Yesus berikan kepada saudara. Saya kalau misalnya boleh itu kalimat ditulis yang besar, taruh di dalam hati saudara begini. Terimalah sebanyak mungkin dari apa yang bisa Yesus berikan kepada saudara. Karena saya percaya Yesus sangat mencintai saudara. Kenalilah Tuhan sebagai pribadi yang sangat mencintai saudara dengan amat sangat luar biasa. Amin. Baik, dan saya percaya pada hari ini kita semua telah diberkati, dan melalui ibadah ini saudara punya hidup yang diubahkan. Bahwa di dalam nama Kristus Yesus, saudara punya hidup yang sangat berbeda. Yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Hari ini engkau ada ciptaan baru sebagai ciptaan Tuhan yang sangat bisa melihat ke depan. Itu amat sangat dahsyat dan luar biasa. Boleh kita berdoa bersama-sama ya. Pada saat kita berdoa, ya, buka hati saudara, dan kalau ada di antara saudara yang menyaksikan ini dan mau punya hidup yang seperti itu, mudah. Hanya tinggal mengaku dengan mulut, dengan hati yang percaya, maka kami percaya bahwa Anda sudah lahir baru dan siap-siap untuk berjalan dalam Yesus, dalam kemenangan yang kilang gemilang. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Dan pada hari ini kami semua telah diperlengkapi dengan pribadi Yesus. Dan pada saat kami mengenali pribadi Yesus itu, maka kami bisa punya hidup yang berbeda, dampaknya ada. Pada hari ini, semua yang menyaksikan ini adalah ciptaan yang baru. Boleh saudara ikuti doa saya bersama-sama, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya hari ini saya milik Yesus. Saya percaya saya punya Yesus tinggal dalam diri saya. Saya ciptaan baru, saya lahir baru, dan punya masa depan yang baik. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Dengan doa seperti itu kami percaya Anda sudah miliknya Yesus. Dan bersiap-siaplah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kemenangan yang kilang gemilang. Amin. Dalam nama Yesus, Yeshua HaMashiach. Bless you. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000. 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMashiach bless you. We pray for blessing, we pray for peace, comfort for our family, protection while we sleep. We pray for healing, prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering.
too much to give us lesser. What if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in an anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. What if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, that will remain this heart. This is not our hope. It's not our hope. What if your blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater good? His word can satisfy. What if trials of this life, they're in the solid highest night, are your mercies in disguise? Mari kita akhiri ibadah kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan, ya Tuhan, menengadahkan wajah kami. Biarlah berkat Bapa Yahweh dalam kasih Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus, memberkati semua anak-anak-Mu, menyertai mereka, melindungi mereka, memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada semua anak-anak-Mu ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Bersama saya katakan, amin, amin, amin. Yeshua HaMashiach, bless you.